Udara di Portimao terasa menggigit ketika Veda Ega Pratama menuruni tangga padok untuk pertama kalinya. Embusan angin dari Samudra Atlantik membawa aroma asin laut dan tekanan yang menyesakkan dada. Para mekanik Eropa sibuk dengan motor-motor mereka yang berkilau di bawah sinar pagi, sementara mata-mata asing menatap ke arah anak muda Indonesia itu dengan pandangan meremehkan. Anak Asia ini baru pertama kali ke Eropa. Terdengar bisikan tajam di antara suara mesin. Tapi Veda tak menoleh. Ia hanya menarik napas panjang dan menatap sirkuit Portimao yang menjulang seperti naga logam di hadapannya. Sirkuit itu tampak garang, menanjak, menukik, dan berliku seperti labirin tanpa ampun. Bagi banyak pembalap baru, Portimao adalah mimpi buruk yang memakan korban. Namun bagi Veda, setiap tikungan adalah tantangan yang memanggil namanya. Ia meletakkan telapak tangannya di tangki motornya, seperti berbicara pada kuda perang sebelum pertempuran. "Aku nggak datang jauh-jauh untuk jadi tontonan," gumamnya pelan, suaranya tenggelam di antara gemuruh mesin tim Eropa. Ketika briefing dimulai, para pembalap saling bertukar pandang, tapi hanya satu orang yang menatap Veda dengan dingin dan menantang, Angel Uriarte. Pembalap Spanyol itu, dengan reputasi besar dan keyakinan yang nyaris sombong, menyeringai kecil sambil membetulkan sarung tangannya. "Kau pikir lintasan ini mudah, bocah?" katanya dengan aksen berat saat lewat di depan Veda. Sekilas, Veda menatapnya balik bukan dengan marah, tapi dengan tatapan tajam dan penuh tenang yang membuat Uriarte justru berhenti sesaat, tak nyaman dengan diam itu. Sesi latihan pertama menjadi mimpi buruk bagi sebagian rookie. Ban selip, motor oleng, dan beberapa pembalap bahkan keluar jalur. Tapi tidak untuk Veda. Di putaran awal ia memang terlihat berhati-hati, namun setiap lap ia semakin cepat. Setiap kali melewati tikungan buta, matanya menatap jauh, membaca lintasan seperti buku terbuka. Ia mulai memahami di mana angin berubah arah, di mana aspal lebih lembab dari bagian lain. Mekaniknya yang menatap dari pit wall hanya bisa terdiam. Anak ini seolah sudah pernah menaklukkan Portimao di mimpinya. Ketika sesi berakhir, waktu putarannya cukup untuk membuat semua orang terdiam. Ia memang belum tercepat, tapi ia hanya terpaut 1/10 detik dari Uriarte, padahal ini hari pertamanya di tanah Eropa. Seorang komentator yang menyaksikan dari tribun berkata tak percaya, siapa bocah itu? Dia baru datang dari Asia, tapi waktu putarannya luar biasa. Di padok, desas-desus mulai bergema, apakah Veda hanya beruntung? Atau memang dia berbeda? Sore itu, langit Portimao mulai berubah merah, dan Veda duduk sendiri di pinggir trek. Angin laut berembus kuat, membawa aroma bensin dan suara burung camar. Di kejauhan, lampu-lampu pit lane mulai padam satu persatu. Ia menatap lintasan yang kini sepi, lalu menutup matanya, mengulang setiap tikungan dalam pikirannya seperti seorang pelukis yang menghafal kanvasnya. "Aku tahu kau tidak suka pendatang baru," bisiknya pelan pada sirkuit itu, "tapi aku tidak akan tunduk." Di tempat lain, Uriarte melihat rekaman hasil waktu dan mengepalkan tangan kesal. Ia tahu nama itu, Veda Ega Pratama. Anak Asia yang mulai disebut-sebut di berita. Tapi dalam hati kecilnya, ada rasa tak nyaman yang belum bisa ia jelaskan, seolah badai baru saja lahir di timur, dan angin dingin yang berhembus di Portimao bukan lagi sekadar cuaca, tapi pertanda bahwa Eropa akan segera gemetar. Pagi berikutnya di Portimao, langit tampak jernih namun udara terasa tegang. Dari padok tim Spanyol, Angel Uriarte melangkah keluar dengan langkah pasti, wajahnya menampilkan keyakinan seorang raja yang hendak mempertahankan tahta. Para kru di sekelilingnya sibuk, tapi semua tahu, latihan hari ini akan menjadi panggungnya. Ia tahu kamera akan menyorotnya, media akan menulis setiap detik tentang kecepatan khas Spanyolnya, dan Veda hanyalah bayangan kecil yang kebetulan bersinar semalam. Saat mesin mulai meraung, Uriarte keluar dari pit lebih dulu. Suara motornya meraung panjang, seperti ingin menelan lintasan. Ia melesat cepat, menguasai setiap tikungan dengan agresif.
Di putaran keempat, ia mendekati Veda yang baru keluar dari pit lane. Tanpa menunggu, Uriarte menyalip dari sisi luar di tikungan menanjak, memaksa motor Veda bergeser keluar jalur. Para penonton di tribun bersorak. Ia menoleh sekilas ke arah Veda yang hampir kehilangan keseimbangan, lalu mengangkat jempolnya dengan sinis, seolah berkata, "Begitulah caranya pembalap Eropa mengajarimu." Namun di balik visor helmnya, Veda tak bereaksi. Ia justru menatap ke depan dengan mata dingin, menghafal jalur yang baru saja dipakai Uriarte untuk menyalip. "Kau terlalu cepat di awal, tapi tidak membaca angin," gumamnya lirih. Di lap berikutnya, ia mulai memperbaiki ritme, lebih tenang, lebih terukur. Ia tidak mencoba menandingi gaya brutal Uriarte, melainkan mencari cara untuk memahami lintasan yang tampak hidup itu. Ia mulai tahu di mana ban belakang sedikit kehilangan cengkeraman, di mana hembusan angin dari bukit kanan memengaruhi kecepatan keluar tikungan. Dalam waktu singkat, ia menari di atas aspal Eropa seolah sudah mengenalnya bertahun-tahun. Di layar monitor pit wall, mekanik Veda tertegun. Sektor 3 dan 4-nya terus membaik. Lap kelima, ke-6, ke-7, kecepatan Veda makin mendekati catatan waktu Uriarte. Beberapa kru Eropa yang semula menertawakannya kini mulai berbisik serius. "Anak itu cepat belajar," kata seorang teknisi Spanyol, nadanya tidak lagi meremehkan. Namun Uriarte yang mendengar laporan itu dari earpiece-nya malah semakin frustrasi. Ia menekan gas lebih dalam, memaksa motor melebar di tikungan menurun, hingga ban belakangnya hampir kehilangan traksi. Di akhir sesi, papan waktu menunjukkan kejutan besar, Uriarte P1, Veda P2, selisih hanya 0,084 detik. Tak ada yang bersorak kali ini, hanya keheningan canggung di padok. Bahkan komentator pun tampak ragu untuk merayakan. Di pit Veda, senyum kecil muncul di wajah mekaniknya. Veda turun dari motor, melepas helm perlahan, dan tanpa berkata apa-apa, menatap papan waktu itu lama, bukan karena bangga, tapi karena tahu ia sudah mulai mengerti bahasa lintasan ini. Uriarte berjalan melewati Veda dengan langkah cepat, menepuk bahunya keras. "Selamat, rookie. Tapi ingat, angka di layar bukan segalanya," katanya dengan nada setengah ejekan. Veda menoleh, menatap lurus tanpa ekspresi, lalu menjawab tenang, "Kau benar. Tapi lintasan selalu bicara jujur. Kita lihat nanti siapa yang lebih mengerti." Kalimat itu membuat Uriarte terdiam sesaat, sebelum pergi dengan wajah tegang. Sore menjelang, langit Portimao kembali berwarna oranye keemasan. Di padok, suasana mulai berubah, bukan lagi tawa meremehkan, tapi rasa ingin tahu yang mencampur dengan rasa takut. Di balik suara mesin yang mulai padam, rumor mulai menyebar di antara tim-tim besar, ada sesuatu pada bocah dari Indonesia itu. Ia tak hanya cepat, tapi berpikir seperti pembalap besar. Dan untuk pertama kalinya, nama Veda Ega Pratama bergema di padok Eropa, bukan sebagai pendatang, tapi sebagai ancaman yang mulai menakuti para juara. Langit Portimao pagi itu berubah kelabu. Awan tebal menggulung pelan di atas sirkuit, dan rintik hujan pertama jatuh di atas pit lane. Para pembalap mengeluh, beberapa bahkan menunda keluar ke trek. Tapi tidak bagi Veda. Saat mekaniknya bertanya apakah ia yakin ingin turun di kondisi sebasah itu, Veda hanya mengangguk tanpa ragu. "Aku harus tahu bagaimana rasanya lintasan ini bicara saat menangis," katanya lirih. Mengenakan helmnya. Kalimat itu terdengar aneh bagi kru Eropa, namun bagi mereka yang memahami naluri seorang pembalap sejati, itu tanda bahwa anak ini memiliki insting di luar nalar. Begitu keluar dari pit lane, kabut dan air hujan langsung menamparkan visor helmnya. Trek licin, permukaannya berubah setiap tikungan. Namun yang luar biasa, Veda tidak melambat, justru ia mulai menari di atas air, membaca arah angin dan mengenali bagian lintasan yang memiliki drainase buruk. Lap pertama masih hati-hati, lap kedua mulai cepat, dan di lap ketiga, ia sudah menyalip pembalap lain yang lebih senior. Dari pit wall, mekaniknya berteriak tak percaya, dia nggak kehilangan traksi sedikit pun. Sementara itu,
Uriarte terlihat gusar di padok. Ia menolak turun ke lintasan basah, mengeluh bahwa hujan tidak adil dan bisa merusak data latihan. Namun monitor menunjukkan sesuatu yang membuat darahnya dingin. Nama Veda Ega Pratama berada di urutan kedua tercepat, hanya 0,1 detik di belakang dirinya, padahal Uriarte mencatat waktu kering sehari sebelumnya. Kru-kru Eropa mulai berbisik di belakang Uriarte, nada kekaguman mulai terdengar samar. Dia bahkan belum genap seminggu di Eropa, tapi sudah menaklukkan hujan Portimao. Di tengah hujan deras, Veda terus melahap tikungan demi tikungan. Ia tak lagi sekadar mengendarai motor, ia menyatu dengannya. Setiap tetes air di lintasan seolah menjadi isyarat, dan ia menjawabnya dengan keseimbangan yang nyaris sempurna. Beberapa kali ban belakangnya tergelincir, tapi bukannya panik, Veda malah menggunakan momentum itu untuk mengatur sudut masuk yang lebih tajam. Dari tribun, komentator berteriak, "Apa yang kita lihat ini? Anak itu menari di atas badai." Saat sesi berakhir, suara sirine penutup latihan terdengar di tengah hujan. Veda melambat, motor berhenti di pit lane. Helmnya basah, matanya sedikit menyipit karena air yang menetes dari visor, tapi di balik itu ada senyum kecil, bukan senyum kemenangan, melainkan senyum seseorang yang telah menaklukkan sesuatu yang tak kasat mata. Di papan waktu, Uriarte P1, waktu kering Veda P2 di tengah hujan. Para pengamat terdiam, sadar bahwa perbedaan kondisi itu justru memperlihatkan siapa yang benar-benar memahami lintasan. Uriarte akhirnya keluar, melihat papan hasil itu dengan wajah kaku. Ia menatap Veda dari kejauhan, mencoba menenangkan ego yang mulai retak. Tapi sorot mata Veda saat melepas helm seperti cermin yang menelanjangi ketakutannya. Tidak ada kata yang diucapkan, tapi udara di antara mereka terasa berat, seolah dua samurai baru saja mengukur kekuatan tanpa pedang. Malamnya, di padok yang mulai sepi, seorang reporter Spanyol menulis berita dengan tajuk yang membuat jantung padok berdetak lebih cepat. Lebih besar dari, anak dari timur mengancam tahta Spanyol, Veda Ega Pratama, tulis namanya di hujan Portimao. Dan dari kamar tim kecilnya, Veda menatap berita itu diam-diam. Ia tak mencari ketenaran, hanya satu hal yang berputar di pikirannya, jika aku bisa membaca hujan Eropa, maka aku juga bisa menaklukkan langitnya. Pagi balapan tiba dengan udara yang menggigit. Kabut tipis masih menggantung di atas sirkuit Portimao, menyelimuti suasana seperti selubung perang. Deru mesin, teriakan kru, dan aroma bensin bercampur menciptakan atmosfer yang menegangkan. Veda berdiri di grid start, di posisi ketiga, tepat di belakang Angel Uriarte yang kembali memegang pole position dengan percaya diri. Tapi di balik kaca helmnya, mata Veda tidak gemetar sedikit pun. Ia tahu, balapan ini bukan sekadar lomba, melainkan ujian untuk membungkam pandangan sinis yang selama ini menertawakannya. Uriarte melirik ke belakang, menatap Veda yang sedang menunduk berdoa singkat. "Semoga kau bisa bertahan, anak Asia," ujarnya dengan senyum miring. Namun begitu lampu merah mulai menyala di atas garis start, semua suara hilang dari telinga Veda. Hanya ada detak jantungnya, denyut ban, dan lintasan yang seolah berbisik padanya, "Waktumu tiba." Saat lampu padam, motor-motor meledak serentak, simfoni mesin yang membelah udara. Uriarte melesat lebih dulu, tapi Veda langsung menempel ketat di belakangnya seperti bayangan yang tak bisa diusir. Tikungan pertama menjadi medan perang. Uriarte menutup jalur dalam, mencoba menjebak Veda agar melebar. Tapi Veda sudah membaca gerakan itu sejak garis lurus. Dengan manuver cepat, ia menekan rem lebih dalam dan menukik dari sisi luar, memanfaatkan kemiringan ekstrim. Motor bergetar keras, hampir tergelincir, namun ia tetap tenang. Ban depannya menggigit aspal dengan sempurna, dan dalam sepersekian detik, ia menyalip Uriarte dari luar tikungan. Sorak penonton bergemuruh, setengah tak percaya. Komentator berteriak, anak Indonesia itu baru saja melewati sang juara Spanyol di tikungan yang mustahil. Uriarte terkejut, lalu marah. Ia menekan gas habis-habisan, mencoba merebut posisi kembali.
Di tikungan ketiga, ia menyerang agresif dari dalam, hampir menyenggol fairing motor Veda. Tapi pembalap muda itu bereaksi dengan dingin, sedikit menahan throttle, membiarkan Uriarte melebar karena terlalu cepat masuk. Dalam satu gerakan mulus, Veda memotong jalur dan kembali ke depan. Penonton bangkit berdiri. Kru Eropa yang semula mencibir kini bertepuk tangan tanpa sadar. Veda tidak hanya cepat, ia mengerti lintasan. Lap demi lap, keduanya bertarung seperti dua dewa kecepatan. Hujan semalam membuat beberapa area trek masih lembab, tapi Veda selalu tahu bagian mana yang bisa diinjak, bagian mana yang harus dihindari. Ia membaca perubahan arah angin seperti membaca napas lawan. Uriarte mulai kehilangan kesabaran, ban belakangnya panas berlebihan, dan setiap lap kesalahannya semakin besar. Sementara itu, Veda tetap tenang, tidak terburu-buru, tidak agresif, hanya presisi murni. Memasuki dua lap terakhir, jarak mereka sudah mencapai 1 detik. Uriarte memaksakan diri, menabrak batas. Di tikungan 12, tikungan yang menanjak dan buta, ia mencoba manuver putus asa, tapi ban belakangnya kehilangan traksi. Dalam sekejap, motor Spanyol itu terpelintir dan terpental ke gravel. Suara gasnya hilang digantikan gemuruh penonton yang berdiri serempak. Di depan, Veda tetap melaju tanpa menoleh. Ia melintasi garis finish dengan tangan terangkat, membelah udara Portimao dengan kemenangan pertamanya di tanah Eropa. Sorak-sorai membahana di seluruh padok. Veda Ega Pratama, The Asian Storm Conquers Europe, teriak komentator. Di layar, bendera merah putih berkibar kecil di samping namanya, dan untuk pertama kalinya, dunia menyaksikan pembalap dari Indonesia berdiri di podium tertinggi Eropa. Sementara di pit, Uriarte duduk diam di gravel, helmnya menunduk. Ia tidak hanya kalah di balapan, ia kalah oleh ketenangan, kecerdikan, dan keberanian yang tak bisa diajarkan oleh siapapun. Dan malam itu, saat hujan kembali turun lembut di Portimao, headline seluruh media menulis dengan nada yang sama. Eropa takut, Veda datang, mengerti trek lebih cepat dari siapapun. Kemenangan Veda di Portimao menggema seperti guntur yang menghantam seluruh padok Eropa. Dalam semalam, poster dan video highlightnya tersebar di mana-mana. Anak Asia yang menjinakkan naga Portimao, tulis salah satu media Italia. Para pengamat yang dulu mencibir kini mulai berbisik tentang sesuatu yang mereka tak ingin akui, bahwa fenomena baru telah lahir, dan ia datang dari negeri yang tak pernah dianggap ancaman. Di markas tim besar Eropa, analis data bahkan mulai membedah gaya balap Veda frame demi frame, bagaimana ia bisa menjaga kestabilan di tikungan cepat, bagaimana ia menekan rem tanpa kehilangan keseimbangan. Semua ingin tahu rahasianya, tapi tak ada yang bisa menjelaskan, ia hanya berbeda. Di padok, aura ketakutan itu terasa nyata. Para pembalap Eropa yang biasanya sombong kini mulai berhati-hati saat berbicara tentangnya. Beberapa bahkan menolak menyebut namanya di wawancara, seolah menyebut Veda saja bisa memanggil badai. Sementara itu, Uriarte, yang dulu dilulukan, berjalan menunduk di antara krunya. Helmnya masih berdebu dari jatuh kemarin. Kau hanya sial, kata salah satu mekaniknya mencoba menenangkan. Tapi dalam hati, Uriarte tahu itu bukan sial. Ia dikalahkan dengan cara yang tak bisa ia pahami, dikalahkan oleh ketenangan yang membungkam egonya sendiri. Hari berikutnya, sesi latihan di sirkuit Jerez dimulai. Veda datang tanpa banyak bicara, tapi semua mata tertuju padanya. Kamera mengikuti setiap langkahnya, setiap gerakan tangannya saat mengenakan sarung tangan. Bahkan pembalap lokal pun terlihat gelisah, ini tanah mereka, sirkuit kebanggaan Spanyol, tapi entah kenapa atmosfernya berbeda. Seolah bumi Eropa sendiri sedang menunggu apa yang akan dilakukan bocah dari timur itu. Uriarte mencoba menegakkan kepalanya di hadapan kamera. Aku akan buktikan siapa yang sebenarnya lebih cepat di tanahku sendiri, katanya dengan senyum palsu. Namun di matanya ada bayangan dari tikungan 12 di Portimao, ketika ia melihat Veda melesat dan dirinya terlempar ke gravel.
Setiap kali ia memejamkan mata, suara mesin itu kembali menggema. Bukan suara motor, tapi suara ketakutan yang berbisik, "Dia sudah mengerti lintasan sebelum kau sempat belajar." Di lintasan Jerez, Veda langsung menunjukkan sesuatu yang lebih mengerikan. Dalam 3 lap pertama, ia sudah menyamai waktu lap pembalap lokal. Di lap keempat, ia melewati batas itu. Komentator bahkan kehilangan kata-kata. "Ini tidak mungkin. Dia baru pertama kali di Jerez," seru mereka. Di pit wall tim Eropa, beberapa kepala tim saling berpandangan. Salah satu dari mereka berbisik lirih, "Kalau dia terus seperti ini, dominasi kita bisa runtuh." Sementara itu, Uriarte di lintasan terlihat gelisah. Ia mencoba meniru jalur Veda, tapi malah kehilangan ritme. Motornya bergoyang di tikungan cepat, dan lap demi lap, perbedaan waktu makin besar. Ia tidak hanya kalah kecepatan, ia kalah keyakinan. Di radio, suaranya terdengar getir, Kenapa dia bisa lebih cepat dari aku di rumahku sendiri?" Tak ada yang bisa menjawab. Di tribun, penonton mulai bertepuk tangan setiap kali nama Veda muncul di layar waktu, dan setiap tepuk tangan itu seperti pukulan keras ke dada Uriarte. Sore menjelang, Veda mematikan mesin motornya dan menatap tribun yang kini bersorak memanggil namanya. Tak ada senyum di wajahnya, hanya tatapan tenang seperti samurai yang baru menyelesaikan duel. Di kejauhan, Uriarte berdiri di padoknya, menatap ke arah yang sama dengan rahang mengeras. Ia tahu sesuatu sedang berubah, Eropa tak lagi merasa aman. Dan di antara deru mesin yang mulai mereda, seseorang di pit Spanyol berbisik lirih, "Bocah itu membuat benua ini takut." Kemenangan beruntun Veda di tanah Eropa mengubah segalanya. Dalam waktu sepekan, dunia motorsport gempar. Media dari Italia, Prancis, hingga Jepang menulis berita dengan nada yang sama, "The Eastern Prodigy has arrived." Foto-fotonya terpampang di halaman depan, dengan tatapan tajam di balik helm dan bendera merah putih berkibar di podium. Bahkan mantan pembalap MotoGP legendaris menyebut namanya di wawancara. Dia berbeda. Anak itu bukan hanya cepat, dia memahami lintasan seperti membaca pikiran. Dunia mulai menoleh ke tim kecil asal Asia yang kini menjadi pusat perhatian, sementara para petinggi tim Eropa diam-diam mulai resah. Namun bagi Veda, semua sorotan itu tidak mengubah apapun. Ia tetap datang ke lintasan pagi-pagi, membawa helmnya sendiri, berbicara seperlunya. Saat semua mata menatap, ia tetap fokus pada aspal, bukan kamera. "Aku bukan di sini untuk terkenal," katanya singkat pada seorang reporter, "aku di sini untuk memahami setiap tikungan." Tapi kalimat itu justru membuat media semakin tergila-gila. Sosok pendiam dengan mata tajam itu kini disebut-sebut sebagai The Storm of Silence, badai sunyi dari timur. Uriarte, di sisi lain, mulai tenggelam dalam bayangan. Dulu, setiap langkahnya diikuti wartawan, kini mereka berlari ke arah padok Veda. Ia berusaha tersenyum di depan kamera, tapi matanya menyimpan bara. "Kita lihat nanti di Le Mans," ujarnya, nada suaranya menahan amarah. Dia cuma beruntung dengan cuaca dan sirkuit. "Di Prancis nanti, kita lihat siapa pembalap sejati." Namun bahkan krunya tak sepenuhnya yakin. Ada getar di tangan Uriarte setiap kali ia memegang setang, sisa trauma dari Portimao dan Jerez yang belum hilang. Balapan di Le Mans menjadi puncak perhatian dunia. Langit kelabu, udara lembab, dan kabut tipis menyelimuti lintasan. Semua kamera fokus kedua nama di papan start, Uriarte dan Veda. Ketika bendera dikibarkan, keduanya langsung melesat. Tapi sesuatu yang tak terduga terjadi. Di tikungan pertama, ban belakang motor Uriarte kehilangan grip karena lintasan lembab. Ia hampir terjatuh lagi, namun berhasil menahan diri. Tapi momen itu cukup untuk membuat Veda melesat jauh di depan. Penonton berteriak, komentator berseru, "Veda lagi." Bocah itu membaca aspal sebelum aspal itu berubah. Lap demi lap, jarak antara mereka makin lebar. Uriarte berusaha keras mengejar, namun setiap kali ia mencoba menekan gas lebih dalam,
motornya justru tergelincir di jalur basah yang sama. Di sisi lain, Veda meluncur mulus seolah ia bisa merasakan setiap inci permukaan lintasan. Ia tidak melawan hujan, ia berdansa dengannya. Di pitwall, tim Eropa terdiam, mereka menyaksikan seorang anak yang bukan hanya cepat, tapi juga mengerti apa yang tidak bisa dimengerti pembalap lain, perasaan lintasan. Ketika bendera finish dikibarkan, sorak-sorai penonton memecah langit Prancis. Veda kembali berdiri di podium tertinggi, basah kuyup oleh hujan dan air mata krunya. Lagu kebangsaan Indonesia kembali berkumandang, dan di layar besar tertulis, "Back to back victories in Europe." Komentator bahkan kehabisan kata-kata, hanya mampu menyebut, "Kita sedang menyaksikan sejarah." Kamera menyorot wajah Uriarte yang berdiri di bawah podium, helmnya masih terpasang menutupi amarah dan rasa malu. Malam itu, sorotan media mencapai puncaknya. CNN, Eurosport, hingga media Jepang berlomba menulis profil Veda. Anak muda dari timur yang membuat benua biru bertekuk lutut. Sponsor besar mulai mengetuk pintu timnya, dan rumor kontrak dari tim pabrikan mulai beredar. Tapi di tengah semua gemerlap itu, Veda hanya duduk di sudut kamarnya yang remang, menatap helmnya yang masih basah. Dalam diam ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku belum menang melawan siapapun, aku hanya sedang belajar memahami dunia." Namun dunia tahu, pembalap besar selalu berbicara dengan tindakannya, bukan kata-katanya. Dan malam itu, di bawah langit Prancis yang muram, Eropa akhirnya sadar, badai yang mereka takutkan, sudah benar-benar datang. Langit Le Mans belum sepenuhnya terang ketika Uriarte duduk sendiri di ruang padok yang sepi. Suara hujan masih menetes dari atap tenda, membentuk irama yang menyakitkan bagi pikirannya. Ia menatap tangannya yang bergetar, mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanyalah kebetulan, tapi suara sorakan penonton yang memuja nama Veda terus terngiang di kepalanya. Veda, Veda, Veda. Nama itu menjadi hantaman berulang, menusuk hingga ke dalam jiwanya. Ia menggenggam helmnya erat-erat, matanya merah menahan amarah bercampur putus asa. Untuk pertama kalinya dalam kariernya, Uriarte tidak tahu bagaimana cara menang. Sementara itu, di sisi lain padok, suasananya justru berbeda. Tim Veda merayakan kemenangan sederhana dengan cangkir kopi dan tawa kecil. Tidak ada pesta megah, tidak ada sorakan berlebihan. Veda duduk diam di kursi lipatnya, mendengarkan hujan. Ia menatap ke langit, lalu berkata lirih kepada manajernya, "Setiap kemenangan hanya berarti kalau aku paham kenapa aku menang." Kalimat itu membuat seluruh ruangan hening, karena mereka tahu, bocah ini tidak hanya berlari melawan pembalap lain, tapi juga melawan kesombongan yang sering lahir dari kemenangan. Namun, ketenangan Veda justru menjadi racun bagi Uriarte. Ia mulai kehilangan tidur. Setiap kali menutup mata, ia melihat bayangan motor merah hitam Veda melesat melewatinya di tikungan. Dalam latihan berikutnya di Mugello, Uriarte memaksakan diri, menabrak batas. Ia jatuh. Lagi. Para mekaniknya berlari panik, namun ia menepis bantuan mereka, berteriak, "Jangan sentuh aku. Aku tidak butuh belas kasihan." Ketika bangkit, wajahnya kotor oleh tanah dan air mata. Dalam dirinya, sesuatu mulai retak. Media mulai menulis tentang keruntuhan sang juara Eropa. Artikel dengan judul, "Uriarte kehilangan arah, Veda terus mendominasi," tersebar di seluruh jaringan berita. Beberapa komentator bahkan mulai mempertanyakan apakah karir Uriarte akan berakhir lebih cepat dari yang diperkirakan. Ia membaca semuanya, matanya merah oleh kurang tidur dan amarah yang tak lagi terkendali. Sementara itu, Veda tetap diam, tidak memberi komentar, tidak pernah menanggapi provokasi. Keheningan itu justru memperdalam luka mental Uriarte, seolah Veda menaklukkannya tanpa satu pun kata. Hari berikutnya di padok, Uriarte menatap Veda dari kejauhan. Bocah Indonesia itu sedang berbicara dengan teknisinya, tersenyum tenang, sama sekali tidak terganggu oleh tekanan. Uriarte berjalan mendekat, suaranya serak namun tajam, "Kau pikir kau lebih hebat dariku, hah?"
Veda menatapnya tenang, lalu menjawab pelan, "Aku tidak berpikir begitu. Aku hanya berusaha lebih memahami lintasan." Kata-kata itu sederhana, tapi justru menghancurkan. Karena bagi Uriarte, pengakuan bahwa seseorang memahami sesuatu yang ia tak lagi mengerti adalah kekalahan yang paling menyakitkan. Sejak hari itu, perang mereka tidak lagi sekadar soal kecepatan. Ini menjadi pertarungan jiwa. Veda melangkah di atas lintasan dengan tenang, sementara Uriarte berlari dengan kemarahan yang makin buta. Di setiap tikungan, Eropa menyaksikan perbedaan yang mencolok, satu pembalap melawan dirinya sendiri, dan satu pembalap yang sudah berdamai dengan dunia. Dalam satu wawancara, seorang komentator legendaris berkata, Uriarte mencoba menguasai motor. Veda, ia membiarkan motor menguasainya. Kalimat itu menandai babak baru dalam rivalitas mereka, bukan lagi duel biasa, tapi konfrontasi antara ego dan kesadaran. Malam itu, ketika sirkuit Mugello lengang, Veda berjalan sendirian di lintasan kosong. Lampu-lampu redup memantul di aspal basah, dan angin berbisik lembut di telinganya. Ia menutup mata, mendengarkan gema langkahnya sendiri. Di kejauhan, suara mesin tim Uriarte masih bergema, tanda bahwa rivalnya belum menyerah. Veda tersenyum tipis, lalu berkata pelan, dia belum jatuh sepenuhnya, tapi ketika dia belajar menerima, dia akan jadi lebih kuat dari siapapun. Sementara di pit yang jauh di sana, Uriarte menatap bayangan dirinya di cermin helm, dan untuk pertama kalinya ia tidak tahu siapa dirinya lagi. Fajar menyapa sirkuit Mugello dengan kabut tipis yang menggantung di udara, namun suasana padok terasa menegangkan. Semua mata kini tertuju pada dua nama yang telah mengguncang Eropa, Veda dan Uriarte. Namun kali ini, bukan hanya kecepatan yang diuji, melainkan mental, jiwa, dan keseimbangan antara amarah dan ketenangan. Uriarte tiba paling awal di lintasan, menatap panjang trek yang basah oleh embun. Ia berdiri di garis start, menunduk lama, sebelum berbisik pada dirinya sendiri, aku harus buktikan, aku belum habis. Tapi bahkan suaranya sendiri terdengar gemetar, seolah keraguan telah menanamkan akar dalam hatinya. Sementara itu, di garasi seberang, Veda memulai hari dengan tenang. Ia menyiapkan perlengkapannya tanpa banyak bicara, mendengarkan suara mekaniknya dengan mata fokus. Lihat udara pagi ini, tekanan ban mungkin sedikit berubah, ujar teknisinya. Veda hanya mengangguk pelan, namun di dalam dirinya, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Mugello adalah sirkuit yang penuh sejarah, disinilah banyak pembalap besar hancur oleh ambisi mereka sendiri. Ia tahu, kali ini bukan hanya soal siapa tercepat, tetapi siapa yang mampu tetap jernih di tengah badai ego dan tekanan publik. Ketika sesi latihan dimulai, Uriarte langsung menyalakan amarahnya. Ia menekan gas terlalu dalam di setiap tikungan, mencoba memaksa waktu untuk tunduk padanya. Tapi hasilnya justru sebaliknya, motornya oleng, dan di tikungan Arabiata, ia hampir terlempar. Penonton menahan napas, sementara Veda yang kebetulan melintas di belakangnya menurunkan kecepatan, menatap sekilas tubuh Uriarte yang nyaris terjatuh. Dalam sekejap itu, tatapan mereka bertemu, satu dipenuhi kemarahan, satu diliputi ketenangan. Seolah lintasan sendiri sedang memilih siapa yang pantas bertahan. Sesi berakhir dengan perbedaan kontras. Veda mencatat waktu tercepat dengan gaya mulus tanpa banyak manuver liar, sedangkan Uriarte finish di posisi ke-8, motornya berasap dan wajahnya basah oleh keringat dan frustrasi. Di garasinya, ia membanting helm hingga pecah visornya, menjerit marah kepada timnya, kenapa motor ini lambat? Kenapa aku selalu di belakang dia? Tidak ada yang menjawab. Mereka tahu, bukan motornya yang bermasalah, tapi jiwanya. Bahkan kepala timnya hanya menatap sedih, sadar bahwa pembalap mudanya tengah kalah dalam perang melawan dirinya sendiri. Di malam yang sama, ketika sirkuit telah sepi, Uriarte kembali ke lintasan sendirian. Lampu-lampu redup menerangi jalanan yang kini basah oleh embun. Ia menyalakan motornya tanpa izin, lalu memacu dengan liar.
Setiap tikungan ia lalui dengan bahaya, seolah menantang maut untuk menjawab kekecewaannya. Tapi di tikungan terakhir, ban depannya kehilangan cengkeraman, motor terlempar keras, menimbulkan suara gemuruh yang menggema di seluruh area padok. Kru keamanan berlari, dan di antara puing motor yang hancur, mereka menemukan Uriarte tergeletak, tubuhnya gemetar, namun matanya terbuka menatap langit. "Kenapa aku tak bisa seperti dia?" bisiknya lemah sebelum kesadarannya hilang. Berita kecelakaan Uriarte menyebar cepat ke seluruh Eropa. Dunia balap terpukul. Bahkan para komentator yang sebelumnya memujanya kini berbicara dengan nada muram. Dia bukan jatuh karena kecepatan, dia jatuh karena kehilangan kendali atas dirinya. Veda yang mendengar kabar itu terdiam lama di kamarnya. Ia menatap foto podium Le Mans yang menampilkan dirinya di atas dan Uriarte di bawah, lalu meletakkannya di meja. "Rivalitas tidak seharusnya menghancurkan," katanya pelan kepada manajernya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Veda merasakan bahwa kemenangan tanpa keseimbangan bisa meninggalkan luka yang dalam. Keesokan paginya, ketika matahari kembali menyinari Mugello, Veda datang ke rumah sakit tempat Uriarte dirawat. Tanpa membawa kamera, tanpa publikasi, ia hanya berdiri di depan kaca ruang perawatan, menatap tubuh rivalnya yang terbaring lemah dengan perban di kepala. Dalam diam, ia mengangkat helmnya dan berbisik, "Cepatlah pulih. Dunia balap belum lengkap tanpamu." Dan entah kenapa, di sudut mata Uriarte yang masih setengah sadar, tampak setitik air mata mengalir, bukan karena sakit fisik, tapi karena ia akhirnya mengerti, lawan sejati bukan yang membuatmu kalah, tapi yang memaksamu menemukan kembali siapa dirimu sebenarnya. 3 minggu setelah kecelakaan mengerikan di Mugello, dunia balap seolah berhenti bernafas menanti kabar tentang Uriarte. Rumah sakit di Florence dijaga ketat, dan media hanya bisa menunggu di luar pagar dengan kamera siaga. Veda, yang kini tengah mempersiapkan balapan di Sachsenring, kerap menatap layar ponselnya, menolak menjawab pertanyaan wartawan. Dalam hatinya, ia merasa bersalah, bukan karena ia yang membuat Uriarte jatuh, tapi karena dunia terlalu cepat mengubah rivalitas mereka menjadi peperangan. "Dia tak seharusnya hancur karena aku," bisik Veda setiap malam sebelum tidur, menatap foto podium yang kini mulai memudar di mejanya. Hari itu, sebuah kabar akhirnya datang, Uriarte sadar. Dunia bersorak lega, namun bagi Veda, kabar itu justru menghadirkan ketegangan baru. Di balik sorot kamera yang mengiringi kesembuhannya, Uriarte tampak berbeda. Tak ada lagi tatapan api di matanya, tak ada lagi senyum penuh ego. Dalam konferensi persingkat, ia hanya berkata lirih, "Aku beruntung masih hidup. Dan mungkin, kali ini aku ingin belajar memahami lintasan, bukan menaklukkannya." Kata-kata itu membuat dunia terdiam. Seolah mereka mendengar gema dari kalimat yang dulu pernah diucapkan Veda sendiri. Sementara itu, latihan di Sachsenring berlangsung seperti biasanya. Veda melaju cepat, presisi, dan nyaris tanpa kesalahan. Tapi ada sesuatu yang hilang, semangatnya tak lagi sama. Ia mulai menyadari, kecepatan tanpa persaingan sejati terasa hampa. Rivalitasnya dengan Uriarte bukan sekadar pertarungan, tapi cermin yang membuatnya tumbuh. Ia menatap lintasan yang berkelok di bawah langit Jerman yang mendung, lalu berbisik, "Aku menunggumu, Uriarte." Tapi bukan untuk saling menjatuhkan, untuk saling memahami. Beberapa minggu kemudian, di putaran berikutnya di Assen, Belanda, dunia kembali geger. Nama Uriarte tercantum di daftar pembalap. Saat ia muncul di padok, langkahnya pelan tapi penuh keyakinan. Bekas luka di wajahnya belum sepenuhnya hilang, namun auranya berbeda, bukan lagi ambisi membara, melainkan ketenangan yang lahir dari penderitaan. Ketika ia melewati Veda di pit lane, keduanya saling menatap tanpa kata. Tak ada kebencian, hanya pengakuan. Dua jiwa yang telah melewati badai yang sama. Balapan Assen pun menjadi babak paling emosional dalam sejarah Moto3 Eropa. Sejak lap pertama, Veda dan Uriarte langsung terlibat duel sengit, tapi kali ini penuh rasa hormat.
Tak ada saling dorong, tak ada trik kotor. Mereka seolah menari di atas lintasan, satu mengalir, satu menyusul, lalu bergantian memimpin dalam harmoni yang membuat penonton berdiri dan berteriak. Komentator berkata dengan suara bergetar, "Ini bukan pertarungan, ini simfoni dua pembalap yang akhirnya menemukan arti kecepatan sejati." Lap terakhir menjadi puncak drama. Di tikungan cepat Getimer, keduanya masuk bersamaan. Roda mereka hampir bersentuhan, tapi tak ada yang mundur. Veda sedikit unggul, namun Uriarte menutup celah di akhir tikungan. Mereka melintasi garis finish berselisih hanya 0,014 detik. Penonton tak langsung tahu siapa yang menang. Beberapa detik kemudian, layar besar menampilkan hasil, Veda pertama, Uriarte kedua. Tapi yang lebih luar biasa, keduanya turun dari motor dan saling memeluk. Di tengah sorak ribuan orang, mereka berdiri berdampingan di podium, tersenyum untuk pertama kalinya tanpa bayang-bayang dendam. Malam itu, di balik panggung podium, Veda menatap Uriarte dan berkata dengan lembut, "Sekarang kau mengerti lintasan, kan?" Uriarte tersenyum samar, menjawab, "Dan kau akhirnya tahu apa artinya memiliki rival yang membuatmu jadi manusia." Dua pembalap muda itu tertawa kecil, lalu menatap ke arah bendera yang berkibar di langit Eropa. Dunia akhirnya menyadari, yang membuat mereka luar biasa bukan hanya kecepatan, tapi perjalanan menuju kedewasaan yang ditempa oleh luka, kesalahan, dan pengampunan. Di Asen, untuk pertama kalinya, Eropa tidak lagi takut pada Veda, tapi kagum. Langit Valencia sore itu berwarna oranye keemasan, seolah menyala untuk menyambut akhir dari musim paling mengguncang dalam sejarah Moto3. Dua nama terpampang besar di papan elektronik, Veda Ega Pratama dan David Uriarte. Dunia bersiap menyaksikan bukan sekadar balapan, tetapi sebuah penutupan kisah yang telah mengguncang Eropa dari dalam. Tribune penuh, bendera berkibar, dan udara bergetar oleh emosi yang sulit dijelaskan. Semua orang tahu, ini bukan tentang siapa yang menjadi juara dunia, tapi tentang bagaimana dua jiwa yang saling menghancurkan kini berdiri berdampingan, siap menulis akhir mereka bersama. Veda duduk di grid start dengan helmnya yang mengilap, matanya menatap lurus ke horizon. Tak ada ketegangan, hanya ketenangan mendalam, seperti samudera sebelum badai. Sementara itu, Uriarte di sampingnya menatap lintasan dengan senyum tenang, sesuatu yang tak pernah ia miliki di awal musim. Di antara mereka, tidak ada dendam, tidak ada rasa takut, hanya penghormatan. Dalam keheningan detik-detik sebelum lampu start menyala, mereka saling menoleh sejenak, memberi anggukan kecil, tanda bahwa apapun yang terjadi, hari ini akan dikenang selamanya. Ketika lampu merah padam, dunia seolah berhenti bernafas. Dua motor itu melesat bagai kilat, meninggalkan jejak api di atas aspal panas Valencia. Sejak lap pertama, duel berlangsung sengit namun indah. Tikungan demi tikungan mereka saling balas, memainkan batas kecepatan dengan harmoni sempurna. Komentator kehilangan kata-kata, hanya mampu berteriak, mereka tak bertarung, mereka menari. Penonton bersorak setiap kali Veda menyalip elegan di dalam tikungan, lalu bergemuruh saat Uriarte membalas di trek lurus. Di lap ke-15, awan gelap tiba-tiba muncul di langit. Angin bertiup kencang, debu beterbangan, dan hujan mulai turun perlahan. Kondisi lintasan berubah drastis, dan semua pembalap lain mulai mengendurkan laju. Tapi tidak Veda dan Uriarte. Mereka tetap melaju, seolah cuaca hanyalah bagian dari ujian terakhir mereka. Di pit wall, kru Veda berteriak agar ia masuk, tapi bocah Indonesia itu hanya menggeleng, tatapannya tajam. Ia tahu, inilah momen penentuan. Bukan tentang poin, tapi tentang warisan yang akan dikenang dunia. Lap terakhir menjadi adegan yang akan tertulis di sejarah motorsport. Dalam hujan deras dan petir di kejauhan, dua motor itu beradu kecepatan di tikungan terakhir. Roda mereka nyaris bersentuhan, percikan air membentuk kilau di bawah lampu stadion. Veda sedikit terpeleset, namun Uriarte menahan laju, memberi ruang agar mereka berdua tetap tegak.
Dan ketika mereka menembus garis finish bersamaan, layar besar menampilkan hasil foto finish. Waktu mereka sama hingga 3 digit di belakang koma. Dunia terpaku, tidak ada pemenang, tidak ada pecundang, hanya dua nama berdampingan di puncak. Ketika bendera dikibarkan, hujan berhenti. Langit seolah membuka diri, dan sinar matahari menembus awan dengan cahaya keemasan. Veda dan Uriarte berhenti di garis finish, turun dari motor mereka, lalu saling menatap. Tanpa kata, mereka membuka helm dan saling memeluk erat, dua anak muda yang telah melewati neraka dan kembali sebagai legenda. Penonton berdiri, memberikan tepuk tangan terpanjang dalam sejarah Moto3. Di podium, dua bendera Indonesia dan Spanyol dikibarkan sejajar. Lagu kebangsaan keduanya dimainkan bergantian, tapi bagi penonton, itu terdengar seperti satu melodi. Malamnya, di ruang padok yang kini sunyi, Veda menatap langit Valencia yang dipenuhi bintang. Uriarte datang berdiri di sampingnya, keduanya diam cukup lama sebelum Uriarte berkata, "Dulu aku ingin membuat Eropa tunduk padaku." Veda tersenyum samar, menjawab, "Dan sekarang, kita membuat Eropa belajar apa arti saling menghormati." Keduanya tertawa kecil, lalu menatap sirkuit yang telah menjadi saksi perjalanan mereka. Di langit malam itu, dua cahaya bintang berdekatan, seperti dua nyawa yang pernah bertarung, kini bersinar berdampingan. Dunia pun tahu, kisah ini tidak berakhir dengan kemenangan, tapi dengan keabadian dua nama di langit Eropa.